Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketemu lagi dalam Rehat, Renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngatinagaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih karena penyertaan-Mu atas kami semua. Dalam istirahat kami dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam rehat. Tuhan berkati kami semua dan hanya Engkaulah yang kami puja, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Saudara yang terkasih, sering kita mendengar kata motivator. Motivator adalah sebuah profesi seseorang untuk memberikan motivasi, memberikan penyemangat kepada seseorang melalui seminar, melalui pelatihan. Jadi, motivator ini adalah memberikan sesuatu yang berguna bagi seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang tua, ya, kita sebagai orang tua pun juga menginginkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Jadi kita pasti akan memberikan sesuatu yang baik, yaitu motivasi, memberikan dorongan, memberikan dukungan, memberikan semangat kepada mereka sehingga mereka merasakan adanya sesuatu yang memperhatikan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab ada banyak tertulis saran, nasihat, teguran, bahkan motivasi buat kita semua. Nah, di sini kita mau belajar dari salah satu kitab di mana isinya banyak sekali saran, banyak sekali motivasi buat kita semua. Kita akan buka di dalam Amsal 15 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri,
tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau tadi saya sudah katakan sebagai orang tua akan memberikan sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya. Seorang motivator pun juga akan memberikan yang baik dan berguna bagi seseorang. Nah, di sini kita mau belajar bersama-sama, Tuhan itu berikan apa sih buat kita sehingga kita bisa menghadapi tantangan. Nah, di sini yang pertama yaitu sukacita. Di ayat yang ke-A, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, Tuhan memberikan sukacita, bukan semata-mata sukacita kita bisa tersenyum, bukan semata-mata kita bisa tertawa terbahak-bahak, bukan semata-mata kita bisa tertawa bersama dengan teman-teman kita, tetapi sukacita di sini yaitu sukacita yang berasal dari dalam hati, sehingga sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu ya benar-benar dari dalam hati, menunjukkan satu ekspresi ya, ekspresi wajah kita itu sumringah sehingga kita bisa dilihat orang itu enak dan bisa dilihat orang menjadi satu kesaksian tanpa kita sadari. Sukacita yang ada dalam hati kita itu menjadi satu magnet tersendiri bagi orang-orang yang di sekitar kita dan menjadi satu kesaksian. Kenapa Bapak, Ibu, saudara-saudari ini bisa merasakan sukacita padahal menghadapi satu tantangan? Ya, ini bisa menjadi satu kesaksian tanpa kita sadari. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita menjadi satu kesaksian. Walaupun kita menghadapi satu tantangan, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu membuat kita berseri-seri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah sukacita yang dari Tuhan itu terus ada dalam diri kita. Jangan sampai hilang sukacita yang dari Tuhan. Tuhan kirimkan penulis Amsal mengingatkan kepada kita untuk selalu bersukacita dari dalam hati, karena sukacita yang Tuhan berikan buat kita menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan berikan sukacita itu kepada kita. Yang kedua, Tuhan berikan apa kepada kita untuk menghadapi tantangan? Yang kedua yaitu semangat. Mungkin di ayat yang ke-B, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kata tetapi ini adalah kontras. Tetapi kita mau tetap semangat. Jangan kita menghilangkan, kalau Tuhan sudah berikan sukacita, jangan hilangkan sukacita itu sehingga kita tidak semangat lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita tadi sudah diberikan sukacita, kita juga diberikan semangat untuk menghadapi tantangan. Karena kalau kita semangat, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan lagi bersedih hati, jangan lagi kecewa, karena itu akan mematahkan semangat kita. Jadi, biarlah kita semua terus menjaga sukacita yang dari Tuhan, terus semangat di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi tantangan ke depannya, karena Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Jangan hilangkan semangat, jangan patahkan semangat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersama-sama menghadapi tantangan itu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan. Terima kasih untuk semangat yang Kau berikan bagi kami. Dan kami siap menghadapi tantangan yang ada di depan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas kami. Semuanya Tuhan akan berjalan baik dan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.